Oke, saudara sekalian, mari kita sekarang membuka Alkitab kita dari Wahyu pasal yang ketiga. Kita melanjutkan eksposisi kita dari Wahyu pasal yang ketiga. Kita akan membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Wahyu pasal yang ketiga, saya akan bacakan ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, dan bergantian seterusnya hingga ayat yang ke-6. Oke, saya akan mulai Wahyu pasal 3 ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Mari kita berdoa sekali lagi. Saya ajak kita sekali lagi berdoa bersama-sama bagi diri kita masing-masing, bagi orang di kiri dan kanan kita. Berdoa untuk juga supaya setiap kita boleh dengan sungguh-sungguh menerima akan firman Tuhan, beri hati yang teachable akan kebenaran firman. Doakan juga hamba Tuhan yang memberitakan firman, Tuhan yang mengurapi dan dengan setia, dengan urapan Roh Kudus boleh memberitakan firman dengan penuh kuasa. Mari kita membuka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami datang padamu pada pagi hari ini ingin berdoa untuk pemberitaan firman yang sebentar lagi kami akan renungkan bersama-sama. Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman juga hadir di tengah-tengah kami, memimpin setiap kami, berbicara kepada setiap kami. Berkati umat-Mu yang sudah Engkau kirim dan gerakan untuk datang. Biarlah kami datang bukan hanya tubuh kami ada di sini, tapi bukalah hati dan telinga kami. Biarlah kami sungguh-sungguh mendengarkan firman, sehingga setiap firman yang kami dengar dari Tuhan sendiri boleh menggerakkan hati kami, boleh membentuk pikiran kami, menghibur kami, membangun iman kami, dan mendidik kami di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu yang penuh kelemahan. Biarlah Engkau urapi dengan kuasa-Mu, sehingga dia boleh memberitakan firman-Mu yang dengan setia, dengan kuasa daripada Tuhan, sehingga Tuhan sendiri dipermuliakan. Dan Tuhan sendiri berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, berikanlah firman-Mu, berbelas kasihanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara sekalian, kita melanjutkan eksposisi kita dari kitab Wahyu, dan hari ini kita membahas Wahyu yang ketiga dan berbicara tentang satu jemaat yang keempat kalau tidak salah ya, jemaat di Sardis, satu gereja di Sardis. Saudara sekalian, Sardis adalah sebuah kota di atas bukit. Kalau sudah saya membaca, tentu saya juga tidak tahu sebelumnya, tapi membaca akan kota ini, sejarahnya kota ini dan sebagainya. Dia ternyata Sardis adalah sebuah kota yang ada di atas bukit yang cukup tinggi dengan tebing yang curam di tiga sisinya. Jadi jalan menuju ke kota Sardis ini itu hanya ada satu akses yang cukup sempit, dan dengan demikian sebenarnya mudah dijaga karena seluruh tiga sisi yang lain itu tebing yang curam, dan sehingga mereka berpikir tidak mungkin ada orang yang bisa masuk dan menyerang akan kota ini. Jadi mereka, orang yang tinggal di kota Sardis ini merasa ini tempat yang sangat aman, tempat yang tidak bisa dijangkau oleh musuh, dan mereka nyaman tinggal di situ karena berpikir tidak akan ada musuh yang bisa masuk dan menyerang mereka.
Tetapi tahun 549 BC atau sebelum Masehi, dan juga kemudian tahun 218 BC, ya, itu mereka dikagetkan karena ada musuh datang dan menyerang akan kota Sardis melalui ada tempat, ada crack yang terbuka di antara tebing-tebing itu, sehingga ada orang-orang yang memanjat tebing itu, musuh memanjat tebing dan kemudian menyerang akan kota Sardis ini. Dan mereka yang tadinya begitu nyaman, begitu rasa aman, tertidur, mereka kaget karena kota mereka kemudian diserang oleh musuh dan dikuasai oleh musuh. Tentu waktu ini cukup panjang ya, cukup waktu yang berbeda, 549 sama 218. Dan tahun 17 Masehi, kota Sardis itu juga mengalami akan gempa bumi yang cukup besar, dan tentu kita tahu gempa bumi itu datang juga dengan tiba-tiba dan menghancurkan akan sebagian kota itu. Tetapi saudara sekalian, rupanya old habits die hard, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang lama itu sulit sekali untuk berubah. Jadi kota ini dan kemudian mempengaruhi juga akan jemaat di Sardis, di kota ini, di kota Sardis, gereja di Sardis, itu yaitu karena rasa aman, karena struktur geografisnya, kotanya yang di atas bukit, mereka rasa nyaman, rasa tenang, dan mereka tertidur di dalam kerohanian mereka sebenarnya. Sehingga ketika Wahyu, ini kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes kira-kira tahun 95 AD atau 95 Masehi, maka gereja di Sardis itu kembali di dalam keadaan tertidur dan hampir mati. Bahkan karena mereka tertidur dan hampir mati bukan karena aniaya, bukan karena kesulitan yang mereka hadapi, tetapi justru karena kenyamanan dan rasa aman yang palsu yang mereka alami. Sudah sampai di sini, bukankah kita juga kita bisa lihat relevannya dengan kita yang hidup di kota Melbourne, ya. Kota Melbourne salah satu the most livable city, ya, dan rasa aman, rasa nyaman, hampir tidak ada sesuatu yang besar yang mengkagetkan, begitu ya. Bahkan ketika Queensland, ketika New South Wales banjir di dalam berkali-kali ini, di dalam tahun ini, kita sepertinya aman, tidak dari banjir dan sebagainya. Hampir tidak pernah ada gempa bumi. Dulu beberapa bulan yang lalu ada gempa sedikit saja sudah mengkagetkan semua kita. Tapi sebenarnya hanya sedikit saja gempanya yang terjadi. Tapi selama ini hampir belum pernah ada gempa sejauh yang kita tahu, ya, di kota ini. Tetap salah satu kota yang sangat nyaman tinggal di kota Melbourne ini, tetapi kita tahu juga ini menjadi sesuatu kebahayaan. Kita bisa menjadi kota dan gereja yang tertidur dan lengah akan segala tantangan dan panggilan yang kita harus kerjakan. William N. Hendrickson, dia mengatakan tentang kota Sardis, Sardis enjoyed peace, but it was the peace of the cemetery. Kota Sardis menikmati akan rasa aman, damai, tapi damai seperti di dalam kuburan. Kuburan tenang, damai, karena semua orangnya sudah mati di situ. Ya. Saudara sekalian, keadaan ini membuat Sardis mendapat teguran yang sangat keras. Dalam ayat yang ini adalah kota atau surat yang sangat keras sebenarnya, dari antara 7, ini mungkin salah satu yang paling keras. Mulai dari kalimat pertama, ayat yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Langsung kalimatnya, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. You have a reputation of being alive, but you are dead. Ya. Saudara, ini tentu semua surat-surat yang kita baca, yang kita sudah renungkan beberapa kali, menjadi peringatan, menjadi kita perlu mempelajari, karena surat ini ditulis kepada 7 gereja yang mewakili gereja-gereja di seluruh dunia. Artinya 7 surat ini atau seluruh kitab Wahyu ditulis juga bagi gereja kita, bagi setiap gereja di sepanjang zaman.
Kita perlu dengan refleksi, dengan rendah hati, memikirkan dan melihat apakah apa yang dikatakan teguran ini adalah teguran yang benar bagi kita sehingga kita harus berubah. Apakah juga puji-pujian yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam surat kitab Wahyu juga kita boleh melihat apakah itu benar dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu dan kita boleh maju terus di dalam mengikut Tuhan. You have a reputation of being alive. Artinya gereja ini sangat mungkin adalah gereja yang cukup banyak anggotanya. Ya, gereja ini kemungkinan program-programnya juga banyak. Ya, tidak kekurangan keuangan. Gereja yang reputation of being alive, hidup. Gereja yang tidak kekurangan talenta-talenta, orang-orang yang melayani. Gedungnya mungkin yang cukup bagus sehingga ketika orang datang mengunjungi gereja itu, orang-orang akan mengatakan, wow, bagus sekali gereja ini. Wow, gereja ini semua kelihatan aktif dan hidup. Kelihatan bagus. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, you have the reputation of being alive, but you are dead. Tetapi engkau adalah mati. Ini adalah gereja yang hidup di mata manusia, tetapi mati di mata Allah. Gereja yang secara luar memiliki semua komponen-komponen yang diperlukan untuk menjadi gereja yang hidup. Gereja yang dinamis, ibadah dengan alat musik yang lengkap mungkin sekali. Pemusik yang profesional dengan sound system yang terbaik. Mungkin liturginya juga baik, tradisi agama yang kuat. Tetapi gereja ini telah kehilangan esensi yang utama dari sebuah gereja. Tidak ada lagi iman yang sejati di gereja itu. Tidak ada lagi kasih yang sejati di situ. Tidak ada lagi pengharapan dan perseverance di dalam kesulitan yang dihadapi. Tidak ada hati yang takut akan Tuhan. Tuhan di situ tidak menjadi besar, Tuhan di situ tidak menjadi mulia. Tuhan itu hanya menjadi sesuatu yang convenient bagi gereja itu. Gereja ini tidak lagi mengenal Allah sebagai Allah yang hidup, yang besar, dan yang mulia, yang segala-galanya, yang paling utama di dalam kehidupan akan jemaat itu dan juga pribadi, lepas pribadi, kecuali beberapa orang yang dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya yang nanti kita akan baca. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan di sini, tidak ada satupun dari pekerjaanmu itu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Sempurna ini bukan berarti bagus tapi belum sempurna, bukan itu ya. Ya, di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Inggrisnya mengatakan I know your deeds, for I have not found your deeds complete in the sight of my God. Jadi tidak ada yang complete, tidak ada yang penuh dalam pekerjaan, selalu setengah-setengah, selalu tidak sungguh-sungguh menyatakan akan kemuliaan Tuhan di situ. Seorang penulis mengatakan demikian tentang jemaat di Sardis. They were a routine of duties, but they did not begin to fulfill God's purpose or pattern. They seem solid and worthy enough to onlookers, but in God's sight, they were thoroughly defective. Ya, sesuatu kehidupan yang rutin, mungkin kegiatannya banyak, aktivitinya banyak, pelayanannya sepertinya banyak, ya, tetapi seluruhnya tidak menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi gerejanya. Semuanya tidak menggenapi, membentuk hati yang menjadi semakin takut akan Tuhan, membentuk hati yang jemaatnya menjadi semakin serupa dengan Kristus, meskipun banyak sekali kegiatan yang dilakukannya. Kelihatan bagi orang yang luar, onlookers, kelihatan bagus, kelihatan indah, tetapi di mata Tuhan seluruhnya banyak cacat dan celahnya. Padahal itu yang paling utama. Gereja dan saudara, hidup saya, saudara, adalah yang paling utama. Kita boleh melihat apa yang kita kerjakan, hidupi, lakukan sebagai pribadi, lepas pribadi maupun juga sebagai satu gereja Tuhan adalah berkenan kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan terutama bukan berkenan kepada manusia, bukan menyenangkan hati manusia, bukan menghibur hati manusia, bukan supaya orang banyak datang ke gereja, tetapi terutama dan yang pertama-tama adalah apa yang kita kerjakan apakah berkenan kepada Tuhan. Apakah Tuhan dipermuliakan, apakah Tuhan senang melihat pekerjaan kita, apakah ketika Tuhan melihat pekerjaan kita dia akan mengatakan, hai hambaku yang baik dan setia, kau telah mengerjakan dengan setia segala apa yang aku percayakan kepadamu.
Saudara sekalian, ini menjadi suatu yang menjadi renungan dan harap kita boleh sungguh-sungguh memikirkan bagi hidup saudara dan juga bagi kita sebagai satu gereja Tuhan. Gereja di Sardis, jemaat di Sardis adalah boleh dikatakan kalau pakai zaman sekarang ini adalah orang-orang Kristen KTP, ya dalam bahasa Inggrisnya adalah nominal Christians. Orang-orang yang KTP-nya doang Kristen. Begitu ya, KTP-nya agama Kristen. Nah, nanti KTP-nya yang masuk surga karena KTP-nya Kristen. Orangnya tidak Kristen. Orang-orang mengatakan KTP itu adalah Kristen tanpa pertobatan. Gitu ya. Nominal Christian yang tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Jadi dalam semua hal yang kita kerjakan, dalam semua hal yang kita lakukan, nah ini menjadi bahayanya hidup di negara yang aman, nyaman, semuanya teratur, semuanya baik, semuanya pasti. Ya, meskipun COVID-19 membuat kita mulai sadar, dibangkitkan. Banyak hal tidak pasti, ya. Tapi sudah mulai lewat, sudah kelihatan mulai biasa lagi dan mulai rasa aman, mulai tahu, apalagi sudah divaksin, sudah booster kita semuanya, ya, menjadi kembali ke rutinitas yang kadang-kadang bisa menjadi kosong dan kita mulai merasa Tuhan ada atau tidak ada, bedanya apa ya di dalam hidup saya? Tuhan ada, tidak ada, saya hidup sehari-hari kayaknya sama saja. Saya doa, tidak doa, hidupnya juga seperti sama saja. Baca Alkitab, tidak baca Alkitab, seperti semuanya sama dan teratur, tidak ada bedanya. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Paulus mengingatkan kepada Timotius di tempat Timotius melayani, ada orang-orang yang having the appearance of godliness, but denying its power. Appearance-nya saja godliness, kelihatannya saja baik. Dan khususnya tentu peringatan ini dan juga jemaat di Sardis ada peringatan bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang yang datang rutin ke gereja. Ya. Having the appearance of godliness, kalau yang tidak datang ya sudah, appearance-nya pun tidak ada, gitu ya. Having appearance of godliness, kelihatannya luarnya itu baik, tetapi denying its power, tetapi tidak percaya sungguh-sungguh Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu besar, Tuhan itu mulia, Tuhan itu memimpin hidup kita, Tuhan itu berkuasa, yang harus menjadi pusat dari hidup kita. Ini adalah jemaat Sardis adalah jemaat yang demikian. Dan ini penyakit yang terus-menerus juga ada di dalam sejarah kekristenan, sejarah gereja. Tuhan berkata tentang Israel bahwa bangsa ini adalah bangsa yang memuliakan aku dengan mulut mereka, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Bangsa yang memuliakan aku, mereka datang memuliakan aku dengan mulut mereka, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi, lagu-lagu yang mengingatkan kita akan penderitaan Kristus. Ya. Tapi betulkah kita sungguh-sungguh mengerti, sungguh-sungguh hati kita digerakkan, sungguh-sungguh kita kembali mengasihi Tuhan, diingatkan akan kasih Tuhan yang besar, yang menggerakkan hati kita. Ketika kita mengatakan Yesus menderita bagiku, Yesus mati bagiku, kasihnya yang ajaib bagiku, Yesus mati bagiku. Kalimat yang dalam sekali, kalimat yang begitu besar. Kalau kita mengatakan itu kepada teman kita, orang-orang yang kita kenal yang sungguh-sungguh telah menyelamatkan kita, yang telah mati bagi kita. Karena kalau tidak dia menyelamatkan kita, kita yang akan mati. Kalau kita punya teman seperti itu, pasti setiap kali kita ngomong, setiap kali kita ingat dia, pasti akan menggerakkan hati kita dan akan mengubah hati kita, mengubahkan hidup kita. Tapi ketika kita terlalu biasa mengatakan Yesus menderita bagiku, Yesus mati bagiku. Bahkan ada orang-orang yang menyanyikan itu juga dengan tanpa perasaan sama sekali. Tanpa ada gerakan hati kita sama sekali. Tanpa
kita sungguh-sungguh bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar. John Stott mengatakan kalimat seperti ini. All Christian activity tentang jemaat di Sardis ini. All Christian activity, if it is not an expression of love for God or others, it is a hollow mockery and an empty pantomime. Seluruh kegiatan Kristen, seluruh pelayanan Kristen ketika tidak dilakukan karena ekspresi kasih kita kepada Tuhan dan kepada orang lain, inilah semuanya adalah permainan yang kosong, mockery, bahkan bukan hanya permainan, penghinaan yang kosong dan juga seperti bermain-main sandiwara. Tentu ini menjadi peringatan bagi kita semua, termasuk saya, ya, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan yang seluruh kegiatan yang saya lakukan, seluruh pelayanan, dan mungkin banyak di antara saudara yang ketemunya hari Minggu atau hari Sabtu di dalam pelayanan-pelayanan, atau hari Rabu persekutuan doa, semuanya seperti perbuatan-perbuatan yang suci, ya, perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau itu hanya dilakukan sebagai rutinitas yang kosong, ya. Saya juga bergumul setiap minggu harus berkhotbah, bergumul, mempersiapkan bergumul, ya. Tapi bisa jatuh kepada hanya mempersiapkan satu speech, satu presentation kepada saudara sekalian, dan bukan memberitakan firman Tuhan tanpa ada pertolongan dan perkataan Tuhan kepada kita semua. Maka itu, dan tanpa ada kasih kepada Tuhan dan kepada saudara, itu menjadi sesuatu sandiwara yang kosong, yang memuakan sebenarnya, yang memuakan dari mata Tuhan. Karena itu Kristus di sini berkata, bangunlah, bangunlah, kuatkan apa yang masih tinggal, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Itu 5 kata kerja yang Tuhan perintahkan. Bangunlah, kuatkanlah, ingatlah, turutilah, dan bertobatlah. 5 perintah staccato yang datang bertubi-tubi kepada jemaat di Sardis. Ya. Kalimat yang keras kepada jemaat di Sardis ini. Beberapa hal kita coba renungkan dan coba pikirkan bersama-sama. Pertama, bangunlah dan kuatkanlah. Ini adalah perintah secara umum kepada seluruh gereja di Sardis, dan saya percaya bagi kita semua, dan saya percaya perintah ini akan diterima dengan senang hati oleh orang-orang yang tidak mencemarkan pakaian mereka. Kalau sudah membaca di dalam ayat yang ke-4 di situ, ya. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Artinya mereka tidak ikut ke dalam dosa yang terjadi di dalam Sardis, dalam jemaat kebanyakan. Mereka tidak ikut di dalam tidur dan terlena oleh keadaan di Sardis. Mereka tidak mencemarkan pakaiannya. Ini adalah orang-orang ini akan senang sekali pasti mendengar perkataan Tuhan yang menegur jemaat di Sardis. Mereka di jemaat termasuk di dalamnya. Ya, bangunlah dan kuatkanlah. Dan saya percaya orang-orang ini akan memimpin akan orang-orang yang lain. Ayo kita bangun. Ayo kuatkan hati kita untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Dan karena orang-orang ini juga merindukan dan berduka melihat jemaat saudara-saudara yang lain yang ada di gereja itu yang tertidur, terlena, dan hidup di dalam dosa. Ini adalah perintah untuk berjaga-jaga dan berdoa. Ya, ayat yang ke-3b berkata, karena itu jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Berjaga-jaga, bangun, kuatkan akan apa yang masih tinggal. Petrus berkata di dalam suratnya bahwa berjaga-jagalah, karena lawanmu si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam siapa saja yang dapat diterkamnya, terutama mereka yang tertidur, terutama mereka yang lengah, mereka yang tidak berjaga-jaga akan siap diterkam oleh si iblis. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jaga dan berdoalah kepada murid-muridnya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara sekalian, saya percaya ini perintah yang
sangat relevan bagi gereja zaman ini, zaman sekarang secara umum, ya, termasuk kita juga di GRI Melbourne, di IREC Auckland, ya, berjaga-jaga, berdoa. Saya mengamati saudara sekalian bahwa banyak gereja, termasuk kita juga, ya, yang struggle setelah masa COVID ini selesai. Banyak struggle, banyak perubahan yang terjadi. Di satu sisi kita bersyukur ada COVID ini membuat kita adanya pelayanan berubah, khususnya secara online. Ya, banyak sekali pelayanan secara online, dan saya percaya itu sesuatu anugerah Tuhan. Ya, bayangkan kalau kita tidak ada internet waktu COVID datang, kita tidak boleh ketemu hampir 2 tahun. Wah, itu sangat lebih parah lagi. Saya percaya lebih berbahaya lagi. Kita bersyukur adanya online, ada internet, adanya Zoom dan sebagainya, YouTube, kita boleh tetap beribadah selama masa-masa yang sulit 2 tahun terakhir. Tapi kita sekarang sudah mulai buka, mulai bebas, mulai boleh datang beribadah. Bisa menjadi keenakan, saya melihat. Banyak gereja itu kesulitan, bergumul. Jemaatnya banyak yang tidak mau kembali datang, ya, karena ya mungkin keenakan kali ya. Saya tidak tahu apa. Salah satu alasannya pasti ya udah nyaman di rumah karena mungkin juga sudah setiap minggu seperti itu. Ya, bangun tidur langsung bisa kebaktian. Waktunya bangunnya mungkin hanya 15 menit sebelum kebaktian. Dan tidak usah segala macam mempersiapkan diri. Dan pelan-pelan menjadi makin suram sebenarnya, makin tertidur, dan makin tidak peduli, makin disconnected dengan yang lain, makin tidak ada semangat untuk melayani, makin tidak ada hati yang ingin berkorban untuk mengasihi orang lain. Tidak adalah hati untuk memberitakan Injil yang sangat sulit kalau dilakukan hanya secara online. Tidak ada hati yang ingin berkorban melayani akan orang-orang lain. Ibadah, kebaktian, persekutuan doa juga banyak hanya datang secara online, dan itu menjadi kesulitan untuk sebenarnya iman kita, pertumbuhan iman kita. Saya ambil contoh di dalam gereja kita sendiri, persekutuan doa. Kita satu sisi sekali lagi bersyukur, persekutuan doa kita itu sebenarnya secara total itu lebih banyak orang yang datang dibandingkan dengan sebelum masa COVID, di mana tidak ada online sama sekali. Ya, semua yang datang harus datang, yang ikut persekutuan doa harus datang ke gereja. Tetapi kita bersyukur sekarang dengan adanya online, di total ada yang datang dengan yang ada yang online itu jauh lebih banyak, mungkin hampir double kali kalau dilihat daripada secara rata-rata. Tetapi yang datang ke onsite itu semakin lama semakin sedikit. Ya. Yang datang ke onsite itu semakin lama semakin sedikit. Rabu lalu ada 27 orang yang datang, itu sudah termasuk banyak. Sudah termasuk banyak. Ya, setelah COVID ini terus berkurang. Dan semakin sedikit yang datang. Saudara, ya itu menjadikan kalau kita terus, bahkan ada percakapan kalau gitu kita bikin online saja sekalian semuanya. Saya percaya itu kalau kita melakukan itu, kita tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan yang mementingkan, mengutamakan akan bodily presence. Datang bodily presence, berkumpul bersama-sama umat Tuhan untuk beribadah, untuk berdoa bersama-sama. Ya. Kita tahu sekali bukan itu, di dalam hidup kita yang lain kita tahu sekali bodily presence itu penting. Kita tahu sekali ketika border sudah dibuka sekarang dengan Indonesia, kita ingin pulang ketemu dengan orang tua kita, ketemu dengan saudara-saudara kita, ketemu dengan anak-anak kita. Atau orang-orang dari Indonesia ingin datang, ingin bertemu. Kenapa nggak online saja terus-menerus? Zoom saja.
Jadi kita tahu itu penting sekali untuk ketemu. Bodily presence. Ya, kita berinteraksi dan banyak hal yang tidak bisa dikerjakan hanya dengan online. Bukan berarti online akan kita hapus, bukan berarti online tidak ada, tetapi online itu adalah, saya setuju Ibu Lucy di dalam grup kecil mengatakan seperti ban serep, ya, seperti cadangan. Saya rasa itu cadangan dan untuk orang-orang tertentu yang tidak bisa hadir, memang tidak bisa hadir karena ada berbagai alasan lah. Ya, berbagai alasan, karena ada pekerjaan, karena harus mengurus anak dan sebagainya, karena waktu dan tempatnya sangat sulit sekali. Memang persekutuan doa itu memang, terutama persekutuan doa, kebaktian masih agak lumayan kita hadir, tapi persekutuan doa itu hari Rabu jam 7, itu memang pengorbanan yang besar untuk datang. Tahu sekali, semua juga tahu. Kita yang jalani tiap Rabu bukannya tidak tahu sekali, mengerti sekali. Ya, Pak William kemarin ngomong datang 75 menit dari rumahnya udah pindah jauh, baru sadar, jauh banget rumahnya sekarang. Dulu deket. Ya, saya juga begitu, kira-kira 60 menit, 70 menit setiap kali hari Rabu, karena Rabu sore itu jam macet, banyak macet. Orang datang, tapi tiap Rabu ya datang dan pulang bisa 40 menit, 45 menit. Ya, belum persiapannya dan sebagainya. Kita tahu sekali itu memang pengorbanannya, kesulitannya. Tapi kita mengerti pentingnya untuk bodily presence. Ya, datang. Sangat berbeda. Kemarin Rabu ada seorang ibu yang ikut bersama-sama dengan kami. Dia sudah juga lama tidak datang karena berbagai hal, ya, dan kemudian mulai datang lagi Rabu lalu. Dia katakan, Pak Budi memang lain sekali ya. Lain sekali datang persekutuan doa dengan saya. Dia selalu ikut online. Ya, meskipun mencoba sungguh-sungguh, mencoba mengikuti semuanya dengan sungguh-sungguh, tapi sangat berbeda dengan hadir bersama-sama, bertemu dengan saudara-saudara seiman, ngobrol sebelumnya, sesudahnya, dan berdoa bersama-sama. Ya, mendengarkan firman Tuhan secara live. Ya, sesuatu yang sangat berbeda. Ini menjadi kesulitan, kadang-kadang fasilitas yang ada membuat kita bisa tertidur dan mulai enak dan mulai sadar. Saya percaya ada tempatnya, online itu ada tempatnya. Ya, saya katakan kita tidak akan hapus, akan ada tempatnya, karena saya tahu ada orang-orang yang memang ingin ikut tetapi tidak bisa karena waktunya dan sebagainya, karena tanggung jawab di rumah yang besar. Kita akan buka, dan itu daripada tidak bisa datang, mereka bisa datang ikut berdoa bersama-sama secara online. Saya rasa itu juga baik. Tapi bagi kebanyakan kita, ya, mungkin banyak juga dari saudara sudah undur, ya, sudah jarang datang. Yang dulunya datang itu menjadi ini kan sudah tidak boleh. Jadi saudara harus pilih datang apa tidak datang. Kalau tidak datang tidak bisa ikut berarti. Nah, itu justru itu mendorong. Dulu mungkin kira-kira sekitar 40 lebih, bisa 50 orang yang datang setiap hari Rabu. Kita berdoa bersama-sama. Sekarang tinggal belasan orang. Itu semakin sedikit yang datang makin lemes juga. Makin tidak ada kekuatan. Karena Tuhan panggil kita untuk sebagai community. Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya pribadi lepas pribadi yang harus berespons kepada Tuhan, tetapi ketika Tuhan menyelamatkan kita masuk menjadi satu keluarga Allah, satu umat Allah, bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita beribadah, kita berdoa bersama-sama. Ini menjadi dorongan. Sekali lagi, harap bukan hanya sekali, 2 kali, sudah mulai sadar, tetapi sebisa mungkin. Kecuali engkau tidak bisa, kecuali engkau sakit, kecuali memang ada pekerjaan, kecuali ada tanggung jawab yang besar yang engkau tidak bisa tinggal, ya masih boleh juga ikut secara online. Ya. Tapi sebisa mungkin saya percaya banyak yang bisa ikut sebenarnya, karena dulu pun bisa ikut 40-50 orang loh. Sekarang jadi tinggal, kalau jadi belasan, berarti saudara malas. Berarti karena keenakan. Karena convenient, ya,
Karena convenient, dan itu menjadi sangat berbahaya. Sekali lagi, kita tahu itu convenient, tahu sekali, ngerti sekali. Jam 7 kurang 5 kita baru siap. Mungkin jam 7 lewat 5 juga nggak apa-apa, baru mulai nyanyi-nyanyi. Ya, saudara baru nyalakan. Ya. Tapi kalau enggak, saya jam 6 kurang seperempat harus sudah berangkat. Jam 6 kurang seperempat dari rumah. Ya. Dan selesai 8.30 sudah langsung ada di rumah, selesai, bisa minum teh dan sebagainya. Tapi saudara tahu sendiri, saudara ngalamin sendiri, ya, saudara tahu sendiri itu mulai menggerogoti secara tidak sadar, menggerogoti iman kita, semangat kita, dan terus kita akan dibawa mundur, pelan-pelan akan mundur. Biar kita sekali lagi bangun. Jaga-jaga. Ya. Masa COVID kita sudah boleh dikatakan, tanda kutip boleh dikatakan selesai, sudah menjadi endemik akan sekarang COVID ini. Ya, tentu kita harus berjaga-jaga. Ya, sudah yang pakai masker juga welcome. Apalagi kita lagi pilek dan sebagainya, kita perlu pakai masker. Ya. Saya sangat biarlah kita masuki masa yang baru, kita maju lagi. Kita mulai pelayanan-pelayanan yang sebelumnya mundur, sebelumnya lemes, kita mulai maju lagi tahun yang baru ini. Saya bersyukur juga ada pelayanan-pelayanan yang baru yang mulai dikerjakan kembali. Saya mendengar choir anak juga akan dimulai kembali, saya sangat bersyukur. Choir anak mulai ada lagi. Sebelumnya 2 tahun lebih tidak ada lagi, banyak pelayanan-pelayanan yang mundur, yang tidak bisa kerjakan. Mari kita maju dan bergerak. Ya. Dan tentu sekali lagi, saudara datang, saudara ikut segala pelayanan itu hanya luarnya, sekali lagi ya, hanya luarnya. Kalau kita hanya melakukan itu semua tanpa ada hati yang mengasihi Tuhan, tanpa hati yang sungguh-sungguh bersemangat untuk mengenal Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain, untuk mengasihi akan saudara-saudara kita yang lain, itu juga bisa menjadi kosong. Tetapi paling sedikit kita, kalau saudara sudah datang, sudah komit datang 1 jam lebih, datang ke persekutuan doa, saudara pasti tidak akan main-main. Itu saudara sudah membayar harga seperti itu. Pasti tidak akan main-main, datang dengan sungguh-sungguh. Hal seperti itu biarlah kita boleh maju lagi sebagai satu gereja Tuhan. Ya, mulai bangkit lagi, berjaga-jaga, berdoa. Saya dengan Vikaris Yijin juga akan semakin banyak pekerjaannya, semakin sibuk di dalam pekerjaan, dan dengan dipisahnya Indonesian Congregation dengan English Congregation yang kita memang pikirkan akan semakin banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Selain khotbah setiap hari Minggu jadinya, dan juga khotbah setiap hari Rabu, ya. Nanti juga bulan Mei yang bahasa Inggris akan datang, akan bersama-sama. Mulainya hari Rabu di bawah yang bahasa Indonesia, yang di atas berbahasa Inggris, sama-sama pada hari yang sama dan pada waktu yang sama. Ya, harap juga saudara-saudara boleh datang. Saudara-saudara yang ada, saya mendengar yang bahasa Inggris itu ada anak-anak yang ikut di dalam persekutuan doa bahasa Inggris. Nah, harap orang tuanya yang ada di sini, anaknya mau ikut, anaknya dibawa juga, anaknya ikut datang di atas, ikut berdoa bahasa Inggris. Saudara mau di sini boleh, mau di atas boleh. Silakan pilih, Indonesia ataupun Inggris. Ya, kita akan mulai juga kelas katekisasi sebentar lagi. Tadi belum diumumin ya. Belum diumumkan. Kelas katekisasi juga akan mulai setiap hari Sabtu setelah Paskah, setelah retreat daripada pemuda. Setiap Sabtu akan dimulai lagi. Karena kita pengurus mengikuti master class juga Sabtu, dan setelah itu akan ada Young Adult Fellowship atau pemuda dan MPF. Ya, kemungkinan juga akan waktunya bersamaan jam 4 sore setiap hari Sabtu. Dan kita akan memimpin. Kemungkinan saya akan lebih banyak memimpin di Young Adult, dan Vikaris Yijin mungkin lebih banyak akan memimpin di MPF. Itu semua kerutinan. Mari kita boleh berjuang bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan.
Dan saudara-saudara yang sudah lama menjadi orang Kristen yang lebih dewasa di dalam iman dan kematangan, saudara biarlah saudara memberi teladan, juga termasuk pengurus-pengurus, biarlah memberi teladan dan mendorong, menguatkan, ini istilah menguatkan, bangunlah dan kuatkan apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Tuhan katakan, biarlah dimulai dengan kita yang sudah dewasa, yang sudah lama menjadi orang Kristen. Biarlah secara iman juga kita lebih matang, biarlah kita menjadi teladan, menguatkan saudara-saudara yang lebih muda. Kalau saudara-saudara sudah lebih lama, tapi sudah sungguh-sungguh menjadi apa yang bisa diharapkan. Saudara akan memberi pengaruh yang negatif kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang lebih muda. Roma 1 ayat 11 Paulus mengatakan, aku ingin datang ke Roma untuk menguatkan, kata yang sama dipakai di sini, menguatkan mereka yang tinggal di Roma. Sekali lagi Paulus tidak cukup tulis surat Roma, surat yang bagus, surat yang dalam. Tidak cukup dia tulis surat kepada jemaat di Roma. Dia ingin datang ke sana. Dengan dia datang, dia ingin menguatkan jemaat di Roma. Dia juga ingin dihibur melihat buah-buah yang hadir di situ. Pekerjaan Tuhan yang dinyatakan di situ. Nah, itu bisa terjadi ketika interaksi satu dengan yang lain terjadi. Selanjutnya kita bisa melihat, ingatlah apa yang telah engkau terima dan dengar. Ya, ingatlah bagaimana engkau atau apa yang telah engkau terima dan dengar. Tentu ini mengingat bahwa mereka telah menerima firman Tuhan. Ya, tetapi George Stott mengatakan mungkin bukan cuma firman Tuhan, tetapi juga mereka telah menerima Roh Kudus dengan segala manifestasinya. Mereka telah menerima firman yang hidup dan yang menghidupkan mereka. Roh Kudus yang menggerakkan hati dan yang memenuhi hidup anak-anak Tuhan sehingga hidup mereka berapi-api bagi pekerjaan Tuhan. Ini sangat mirip dengan teguran kepada jemaat di Efesus. Ingatlah akan kasih mula-mula yang membakar hatimu. Teringat kasih mula-mula kepada Tuhan, yang kau bertobat, percaya kepada Dia. Ingat masa-masa ketika Tuhan menggerakkan hati kita, termasuk seringkali terjadi di dalam masa-masa retreat, seperti retreat pemuda. Anak-anak muda yang ditegur, diajar kebenaran firman, diberitakan Roh Kudus bekerja. Mereka sungguh-sungguh menyerahkan hidup, menyerahkan masa muda mereka ke dalam tangan Tuhan. Saya teringat masa-masa indah perjuangan kita sebenarnya waktu kita pindah tempat ibadah. Saudara yang tidak tahu, kita have come a long way, perjalanan panjang. Ya, dari mulai di Lygon Street kita bertahun-tahun di situ hanya kebaktian sore hari jam 5 sore sampai tahun 2014 2015 kita berbakti di situ belasan tahun. Kita berbakti di situ. Hanya jam 5 sore. Berjuang. Akhirnya kita sebelum mendapat tempat ini kita pindah tempat karena kita tahu kebutuhan akan kebaktian pagi. Kita kita pindah tempat berbagai tempat. Ya. Termasuk di gereja di South Melbourne ya atau South Bank atau South Melbourne ya, Uniting Church di sana. Kebaktian jam 2 siang. Sebelumnya nggak bisa dipakai. Jadi gimana? Kita perlu persiapan sekolah minggu. Kita sewa lagi tempat yang lain. Kita harus sewa tempat untuk mempersiapkan guru-guru sekolah minggu, mempersiapkan pelayanan dan sebagainya. Setelah selesai, pindah ke tempat yang lain untuk kebaktian. Kebaktian harus siapkan semuanya. Ada satu tempat yang kita harus bangkunya kita siapkan, geser-geser di sekolah, meja-meja karena sekolah yang kita pakai. Meja-meja harus digeser, bangku-bangku kita harus susun setiap minggu. Sound system, member, sound system, semua harus dipasang. Dari nol, setiap minggu kita lakukan itu. Saudara ingat masa-masa itu, saudara yang sudah lama di sini, saudara ingat masa-masa itu, masa-masa bersemangat, kita berjuang. Ya. Sekarang semuanya sudah ada, semuanya nggak usah disiapkan apa-apa. Semuanya sudah ada, tempat parkir enak, parkir langsung masuk. Gitu. Dulu parkir udah jauh, kita bisa pindah-pindah. Tempat semua anak-anak sekolah minggu sekarang semua sudah lengkap. Bangku semua sudah nyaman, sudah enak. Ya. Panas tidak kepanasan, dingin tidak kedinginan.
di sini semuanya. Sound system cuma di setup mungkin tidak lama. Ya, tidak lama, sebentar ya sudah selesai, beres semua, bagus semuanya. Bahaya. Sekali lagi bahaya. Kadang semua sudah nyaman, enak, semuanya bagus. Tetapi bisa berbahaya, kita mulai tertidur. Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Karena ini berbahaya orang-orang Kristen yang tertidur dan terlena. Ingatlah akan apa yang telah engkau terima. Ingatlah pekerjaan Tuhan. Ingatlah kasih yang mula-mula. Ingatlah seperti zaman Nuh. Tuhan tiba-tiba datang ketika orang-orang tidak peduli. Ketika orang-orang makan, tidur, kawin, tidak peduli dengan kehidupan. Tidak peduli akan firman Tuhan. Nuh sudah berbicara. Nuh sudah teriak-teriak. Bertobatlah. Tinggalkan dosamu. Kalau tidak Tuhan akan datang murkanya. Air bah akan tiba. Mereka tidak peduli sampai hari itu tiba. Dan baru mereka kaget. Sini Tuhan Yesus katakan, jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan kau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Sudah sekalian, ini tentu peringatan bagi kita sekalian. Ya. Ini adalah peringatan yang keluar dari mulut Kristus sendiri di sini. Dan juga di dalam kitab Injil. Ini peringatan yang berkali-kali Tuhan Yesus ingatkan. Sebenarnya kepada jemaat, kepada semua orang-orang yang mendengar khotbahnya. Peringatan dia akan datang seperti pencuri. Engkau tidak tahu waktunya. Karena itu berjaga-jaga. Jangan tidur. Giatlah di dalam pekerjaan Tuhan. Salah satu contoh yang mungkin saudara masih ingat adalah kisah atau perumpamaan tentang 10 gadis, 10 virgins. Ya, kemudian di situ ada 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Mereka adalah teman-teman dari mempelai wanita yang datang untuk menyambut mempelai pria. Mereka datang untuk menyambut, membawa pelita mereka. Tetapi yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang gadis-gadis yang bijaksana membawa pelita juga sekaligus membawa minyak persediaan. Bersiap-siap, berjaga-jaga. Tentu dan kemudian ketika mereka tunggu lama-lama tidak datang, mempelai pria kok tidak datang-datang. Maka mereka tertidur. Tertidurnya tidak apa-apa, saudara sekalian. Tetapi yang satu tertidur, sekelompok orang itu yang wanita yang bodoh itu, gadis yang bodoh tertidur, akan mendatangkan celaka pada mereka. Tapi gadis-gadis yang bijaksana tertidur juga tidak salah, tapi tertidur di dalam kesiapan, siap sedia, sudah bersiap. Ketika mempelai datang, dia sudah segar justru. Bangun dari tidur dan siap untuk menerima akan mempelai pria. Menyalakan lilin, membereskan pelitanya dan mengisi minyaknya dan siap menyambut. Tetapi yang 5 gadis yang bodoh, habis minyaknya, tolong berikan kepada kami sebagian. Tidak bisa. Ini kami sudah bawa cukup untuk kami. Karena kalau kami bagi kepadamu, kita semua tidak cukup. Kamu pergilah, belilah, keluarlah, carilah minyak di luar. Sementara mereka pergi, 5 gadis yang bodoh ini pergi mencari minyak. Datanglah mempelai pria itu masuk. Dan disambut oleh 5 gadis yang bijaksana, bersuka cita masuk dan ditutuplah pintu. Dan 5 gadis yang bodoh itu datang, sudah membawa minyak, ketok-ketok. Buka pintu, buka pintu. Dan mempelai pria itu mengatakan, "Enyalah engkau. I do not know you." Aku tidak mengenal engkau. Itu kalimat seperti seorang guru atau dosen yang sudah masuk, tutup pintu. Ada seorang kebiasaan di satu sekolah seperti itu. Waktu mau masuk, murid-muridnya tidak dibuka. I do not know you. Go away. Pergi. 2 macam gadis ini mewakili 2 macam orang yang datang ke gereja. Ya. Yang kelihatan sama secara luar. Sama-sama secara luar. Tetapi ada perbedaan yang mendasar.
Yang pertama, hidup di dalam terang kekekalan. Hidup selalu siap sedia jika Kristus datang atau jika mereka kembali kepada Tuhan. Itu namanya, yang satu adalah general eschatology. Kristus datang kedua kali. The end of the world. Kristus datang, selesai untuk semua. Atau personal eschatology. Bukan Kristus yang datang ke kita, kita yang datang kepada dia. Mati, kita mati. Dan kita mati. Dan kita datang kembali kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, hidup seolah-olah Kristus tidak akan datang atau mereka tidak akan mati. Seolah-olah. Justru itu bodohnya, bukan? Dan ya, inilah gadis yang bodoh itu yang membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Seorang penulis mengatakan ini adalah orang-orang seperti membawa keranjang piknik tapi tidak membawa makanan. Ini adalah orang-orang yang datang ke gereja tetapi browsing. Di gereja browsing, duduk sambil browsing. Datang ke gereja sih, tapi browsing shopping. Tidak mengerti saya. Mengapa datang ke gereja? Luarnya kelihatan sama. Datang ke gereja. Tetapi browsing. Datang duduk dan browsing. Lihat-lihat apa saja segala macam. What are you doing? Seperti aneh bukan? Tetapi saudara melihat orang ini seperti, perempuan ini seperti aneh dan bodoh sekali. Datang membawa pelita tapi tidak bawa minyak. Tapi bukankah itu juga sebagian orang-orang Kristen yang datang ke gereja dan dia datang ke gereja dan dia tidur di gereja tidak mendengarkan firman. Dia datang ke gereja tetapi membuka segala macam Instagram dan sebagainya. Lihat apa yang terjadi di luar sana. Lihat pos-pos baru apa yang sudah dipasang di situ. Bukankah itu menjadi sesuatu yang sangat bodoh? Saudara sekalian, kita melihat di sini juga, kita bisa belajar di sini bahwa melalui perumpamaan ini bahwa preparedness is not transferable from one person to another. Siap-siap itu, berjaga-jaga itu, saudara, satu yang harus lakukan. Tidak bisa orang lain yang lakukan. Tidak bisa temanmu itu berjaga-jaga untuk engkau, nggak bisa. Tidak bisa temanmu itu bersiap-siap untuk engkau. Tidak bisa istrimu berdoa mewakili engkau. Tidak bisa suamimu percaya kepada Tuhan mewakili engkau. Tidak bisa. Tidak bisa orang tua percaya mewakili anak-anaknya. Tidak bisa. Setiap orang, setiap anak harus percaya kepada Tuhan. Setiap pribadi tidak bisa ditransfer. Kita siap berjaga-jaga itu tidak bisa ditransfer. Tidak ada orang yang bisa mewakili engkau untuk percaya, untuk bertumbuh di dalam iman. Tidak bisa. Setiap orang harus bertanggung jawab dan akhirnya ketika kita mati, kita akan berdiri sendiri di hadapan Tuhan. Mempertanggungjawabkan semua hidup kita, semua apa yang kita lakukan. Oleh perumpamaan ini kita juga bisa melihat bahwa tidak ada second chance setelah kita mati, tidak ada. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya. Ketika kita datang mendengar firman, ketika masih ada kesempatan, ketika engkau masih hidup dan mendengar firman Tuhan dan Injil diberitakan kepadamu sekarang, inilah hari keselamatan. Ketika datang firman Tuhan kepadamu hari ini, janganlah keraskan hatimu, karena inilah hari keselamatan. Datanglah, percayalah, bertobatlah, dan taatilah akan firman Tuhan. Jikalau ada di antara saudara di sini yang datang ke sini yang belum pernah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saudara mendengar firman ini, saudara tertegur, saudara datanglah kepada Dia. Percayalah, karena tidak ada yang bisa menggantikan kau. Kau sendiri akan berhadapan dengan Tuhan dan meresponi dan mempertanggungjawabkan seluruh akan hidupmu. Bangun dan berjaga-jagalah. Hiduplah senantiasa di dalam takut akan Allah. Di dalam Wahyu pasal 16 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus mengatakan di sini, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga.
dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Berjaga-jaga. Ini kembalikan daripada dosa orang yang beriman di dalam Kristus, menerima pakaian, dan dia yang sudah di dalam Kristus, dia hidup terus berjaga-jaga, hidup berdinamis. Hidup yang ada di dalam kita adalah hidup yang tidak pasif, yang tidak diam, tapi terus bekerja, terus membentuk kita, membentuk pikiran, membentuk seluruh hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Dan orang yang demikian, orang yang berjaga-jaga akan menerima pakaian putih. Kita baca, mereka tidak mencemarkan pakaiannya, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Biarlah kita boleh, inilah penghiburan, inilah janji Tuhan bagi kita, bagi saudara dan saya yang boleh berjaga-jaga, setia, terus hidup, berjuang di dalam kehendak Tuhan. Pakaian putih akan diberikan, simbol kesucian seperti mempelai wanita yang datang dan diterima oleh mempelai pria, bersukacita persekutuan dengan Kristus, sang mempelai pria itu. Dan namanya tidak akan dihapus dan bahkan diakui namanya oleh Kristus di hadapan Bapa. Mereka namanya akan disebut di dalam kitab kehidupan. Tidak akan dihapus dari kitab kehidupan itu, karena ini disebut kitab kehidupan karena orang-orang yang mati secara rohani, orang-orang yang mati di dalam dosa, tidak ada namanya di dalam kitab kehidupan ini. Hanya orang-orang yang beriman di dalam Kristus dan hidup terus berjuang mentaati Kristus, mentaati Allah. Bukan berarti sempurna, bukan berarti kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Kita tahu itu. Tapi kita tidak give up. Kita terus maju. Kita terus berjuang. Kita jatuh, bangun lagi. Bekerja lagi. Mentaati Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Ketika jatuh, sadar akan kelemahan, justru semakin bersandar kepada Tuhan. Makin menyadari bahwa memuliakan Tuhan, mentaati Tuhan, melakukan pekerjaannya tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Semakin sadar kita kosong dan tidak berdaya dan memohon belas kasihan Tuhan, kita makin sadar anugerah Tuhan dilimpahkan makin besar, kekuatan Tuhan makin dilimpahkan kepada kita. Nama saudara bisa ada di dalam buku anggota jemaat GRII. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya dan terus berjuang dalam kehendak Tuhan, nama kita tidak akan ada di dalam kitab kehidupan. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia terus melakukan kehendak Tuhan. Kita akan tutup dengan membaca satu ayat dari Matius pasal yang ke-10. Mari kita membaca sebagai penutup. Matius 10 ayat 32 dan 33. Matius 10 ayat 32 dan 33. Mari kita baca bersama-sama. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ya, mengakui Tuhan di depan manusia artinya ya mengakui melalui seluruh hidup kita, melalui perkataan kita, menyadari Tuhan itu hidup, Tuhan itu mulia, Tuhan itu segala-galanya. Dan orang-orang demikian adalah Tuhan sendiri akan mengakui nama kita. This is my son. Inilah anakku. Dia adalah orang-orang telah setia. Tapi ayat 33 sekali lagi menjadi peringatan bagi kita. Supaya kita tidak menjadi hanya orang-orang yang secara luarnya
mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan gerejawi, tapi tidak pernah hati kita percaya dan beriman dan sungguh-sungguh takut akan Dia, tidak sungguh-sungguh akan mengasihi Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Biarlah setiap kita yang bertelinga, kita mendengar akan perkataan daripada Roh ini. Mari kita berdoa. Dengan berdiri kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tuhan, pimpinlah kami semua yang telah menerima firman-Mu. Kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang mendengar akan perkataan Tuhan. Menjadi jemaat-Mu yang bangkit, bangun dari tidur kami. Jadi jemaat-Mu yang berjaga-jaga dan berdoa. Di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang berdosa, sekaligus di tengah-tengah kota yang sangat aman dan nyaman yang kami tinggali di kota ini. Tuhan, tolonglah kami, karena untuk kami boleh senantiasa berjaga-jaga, karena tanpa kami berjaga-jaga, kami akan dibawa arus dunia yang berdosa. Kami akan dihanyutkan oleh arus dunia yang meninabobokan kami, yang membuat kami hidup seolah-olah kami tidak akan mati, yang buat kami hidup seolah-olah semua yang ada dalam dunia ini adalah yang berarti. Tuhan, tolonglah kami untuk memandang kepada Tuhan dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi hidup kami, bagi jemaat-Mu, bagi adik-adik kami, bagi anak-anak kami, bagi generasi selanjutnya yang memerlukan Engkau, memerlukan firman-Mu, memerlukan arti dan arah tujuan hidup yang sungguh memperkenan hati Tuhan, dan mereka juga akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan, hidup yang sesungguhnya yang Kau inginkan bagi setiap anak-anak Tuhan, hidup di dalam dunia ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Pimpin dan berkati setiap kami, anak-anak-Mu, dan khususnya menjelang Jumat Agung dan Paskah. Kami berdoa, Tuhan, bangkitkan kembali hati yang mengasihi Engkau. Bangkitkan kami hati yang mengerti akan pengorbanan-Mu yang begitu besar di atas kayu salib bagi kami. Ajar kami untuk mengerti kemenangan Kristus atas kematian adalah supaya kami boleh memiliki hidup yang berkelimpahan yang ada di dalam Engkau. Pimpin berkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.